Rasulullah SAW. Semoga kelak nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Yul Tafida selaku pembawa acara pada pagi hari ini, dan perkenalkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada kesempatan halal bihalal hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan. Dan nanti mudah-mudahan akan bersama-sama kita bergabung. Ada sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan dirangkai dengan tausiah serta penutup dan salam-salaman. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Kuba yang menjadi tuan rumah pada kesempatan pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak Haji Suronto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari yang cerah ini Allah mudahkan kita untuk bersilaturahmi antara Dewan Masjid Indonesia Pontianak Tenggara, yang mudah-mudahan kita sama-sama diberi Allah. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena dakwah beliau kita merasakan iman dan Islam. Saya dijadikan gubernur, dan saya memang bukan orang masjid. Jadi ceritanya kita punya kecamatan. Tahun 91 diresmikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Rudini Kompen Kendali. Saya melihat muka ini, apa begini, hadiran apa lagi ini ya. Jadi suatu saat saya pernah protes dengan Pak Ustaz Arman Yunus. Pak Yunus, kita ini orang Islam laki-laki memang harus ke masjid di kalau sholat. Ini ngomong kita dia Pak Rondo, kalau kita di dalam tidak ke masjid, kita sunnah tuh, kenapa mereka sunnah? Dia kan Rasulullah dulu selama mereka hidupnya tidak pernah sholat di rumah, kecuali sholat sunnah. Yang kalau ke masjid, juga tak pernah benar sekali dia. Saya dulu lagi masuk Katolik, karena istri saya ini orang Dayak Katolik, saya sendiri Dayak Ustaz Dayak. Kita dulu lagi ya. Mengatakan berjemaah tabligh ini 72 golongan yang masuk neraka. Betul saya. Untuk ini sudah pernah ikut tabligh, jadi kita merasa tidak terima kasih dengan ulama yang mengatakan itu. Kemudian jemaah tabligh ini menyembah kuburan. Nah, macam-macam lah. Jadi kita yang orang tabligh seperti saya saudara tadi, bukan malah benci, tidak, malah kasihan sama ulama yang punya pendapat seperti ini. Itulah seperti kita. Lalu tak gimana orang kirim saya ke India. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita semua hormati, kita semua muliakan Bapak Camat Pontianak Tenggara, Bapak Hermansyah Sos. Yang kami hormati juga Lurah Kecamatan Pontianak Tenggara, ada Pak Junanta, Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Paino,
Hafiz Ustaz Maulana Ibrahim, dan tentu saja Ketua Takmir Masjid Kuba sekaligus menjadi Sohibul Hajat, Sohibul Bait pada kegiatan halal bihalal pagi hari ini. Dan yang dihormati ada dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Asror ya, alhamdulillah berkenan hadir, dan Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas nama DNI Kecamatan Tenggara dan saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masih di bulan Syawal ini, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa kekhilafan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah merupakan pertemuan kedua dari program kita bersama yang kita sepakati, yaitu silaturahim pengurus DMI beserta seluruh pengurus masjid dan syuro setiap bulan. Dan alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan pertama di Masjid Al-Muslimin, hari ini kita adalah silaturahim sekaligus halal bihalal di Masjid Kuba. Dan tentu saja terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid Kuba dan seluruh jajaran pengurus Masjid Kuba beserta para asatidz ya, yang berkenan dijadikannya kegiatan silaturahmi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih atas jamuannya, nampaknya bernapan-napan dan ya, kita harus lutut saja insya Allah. Enak ya. Kambing. Aromanya sudah keciuman. Kambing ya, kambing. Kalau mencium saja sudah terasa enaknya. Subhanallah, alhamdulillah. Itu sambutan dan arahan dari Camat Pontianak Tenggara kepada Bapak Nyomansyah Eswas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surat untuk pengalaman, alhamdulillah sangat menarik menurut saya. Dan juga saya ingin sedikit juga bercerita kenapa saya jadi Camat Pontianak Tenggara. Ya. Jujur Pak, saya ini sebelumnya di BKPSDM. Di BKPSDM ini saya ngurus pegawai. Saya pernah bidang mutasi yang memang kata saya usulan dari kami juga mutasikan semua pegawai di luar. Holding pejabat itu semua itu dari kami. Ya Pak BPKD. Ya. Jujur saya ini hanya menghadapi tiap hari itu kertas saja. Kertas media saja, kertas berkala, kertas DPR pangkat, kertas itu banyak. Ada di Barat, ada di lain juga. Dan jadi saya ini orang lapangan. Saya pernah di kantor lurah, saya pernah di kantor Camat Timur juga. Saya sudah dibimbing di Kota Pontianak ini di bagian perekonomian, di bagian pemerintahan. Saya pernah dinas pasar, di pasar Pelabuhan, kemudian di Berindah juga. Saya itu sebenarnya lebih tertarik di lapangan sebenarnya. Jujur saya nggak ada Pak Wali waktu itu. Pak, saya mau jadi camat. Pak Wali langsung gondrong ya. Pertama saya bilang, Pak saya bilang ke saya, jangan saya. Wah, kita capek kalau gitu. Ada Pak Wali, diskusi sama saya. Cuma saya minta Tenggara. Saya minta itu di timur, saya minta Camat Timur. Tapi Pak Wali tidak mau saya di timur. Berat Pak Wali. Jangan, ya. Mungkin juga sudah ketentuan Allah ya. Saya ketempatkan di Tenggara. Tapi kalau di kota ini
tahu dan tidak bisa membantu. Maka dari itu pemerintah melihat bahwa BPJS ini saat ini sungguh sangat diperlukan oleh masyarakat. Kita mungkin ada misalkan contohnya di kasus BPJS kesehatan, ada tetangga kita yang punya penyakit berat, kita susah untuk membantu mereka berobat karena biayanya mungkin mahal ya Bapak Ibu ya. Tapi saat ini dengan adanya BPJS, bagi mereka yang kurang mampu, Pak Lurah, Pak RT bisa mengusulkannya ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk dimasukkan ke dalam pembiayaan oleh APBD daerah masing-masing. Kalau misalkan orang itu tidak bisa masuk ke APBD daerah masing-masing, maka Pak RT bisa nih mengupayakan melalui urunan warga daerah untuk membayarkan iuran BPJS kesehatannya, sehingga yang bersangkutan bisa berobat dengan gratis di klinik maupun puskesmas atau bisa berobat ke rumah sakit dengan gratis. Saya rasa provinsi tadi yaitu memberikan perlindungan terhadap santunan kematian dan perlindungan kecelakaan kerja selama pekerja sosial keagamaan tersebut beraktivitas. Jadi pemerintah memberikan perlindungan kalau ada misalkan nih marbot masjid, ketika dia beraktivitas disuruh beli cat oleh pengurus masjid untuk mengecat masjidnya, ataupun ketika dia beraktivitas di luar marbot, dia jualan di jalan, ada ini ya musibah, kena tabrak atau jatuh, atau ketika ngecat masjid kepleset jatuh, itu biaya pengobatannya sudah langsung ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Tidak perlu merepotin keluarga atau pengurus masjid seperti itu. Kalau misalkan ada marbot masjid yang meninggal ketika tadi sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah provinsi, maka ahli warisnya dapat santunan 42 juta. Nah, itu adalah program dari pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini di wilayah kedua saya bekerja bisa melaksanakan program ini. Sebelumnya saya di Samarinda itu bekerja sama dengan Basnas, Pak. Jadi di Basnas Kota Samarinda dengan instruksi dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dia ini memakmurkan masjid. Maka yang duduk di sini, masya Allah, adalah Dewan Masjid Indonesia, pengurus masjid. Maka dikatakan orang yang menjadi tiangnya masjid ini, kalau dia tidak ada di masjid, maka malaikat akan mencari dia. Malaikat akan mencari dia. Kalau dia sakit, malaikat akan menjenguk dia. Kalau dia ini ada suatu hajat, maka malaikat akan membantu hajatnya. Maka insya Allah ini adalah anugerah besar Allah SWT telah pilih kita untuk sama-sama memikirkan masjid Allah SWT. Alhamdulillah, al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid ini adalah salah satu daripada asas, sumber asas daripada kemajuan Islam. Karena baginda Rasulullah SAW jika beliau hijrah daripada Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali beliau pikirkan adalah membangun masjid. Masjid yang pertama beliau bangun itu adalah Masjid Quba. Kebetulan
oleh masjid di Paris Tua. Masjid pertama di Paris Tua ini, yang masjid tua ini. Nah, Allah alam dulu orang dulu yang pertama membangun masjid ini mungkin berpikiran seperti itu. Kenapa dikatakan dinamakan Masjid Tua? Jadi Allah SWT mencintai orang-orang yang ada di Masjid Tua ini. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di antara ciri khas kenapa Allah SWT cintai orang-orang di Masjid Tua yang dulu? Karena ada laki-laki yang mencintai yuhibbuna mutahhirin, yang suka bersuci. Maka Pak hadirin Allah SWT, jadi kalau kita ini ngurus masjid, maka di antara bab yang perlu kita ketahui ini adalah urusan fikih. Alhamdulillah. Jadi akhirnya apa, kita mengajukan Al-Quran. Jadi mereka terpaksa melancarkan Quran, terus ya. Sehingga tiap tahun mereka menerima tiap tahun lancar Quran. Sehingga kualitas hafiz Quran di lingkungan kita ini terjaga. Karena dikatakan minimal dalam satu kampung itu paling tidak ada satu hafiz Quran, ada satu alim ulama yang betul-betul mumpuni. Dan saya muliakan para alim ulama, para ustaz dan ketua dan pengurus masjid dan musola se-Kecamatan Banjarnegara, Ketua PDI Kecamatan Tenggara, Kota Pontianak, yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya mohon maaf terlambat karena beberapa kegiatan. Tentunya masih di suasana bulan Syawal atas nama pribadi terutama dan Masjid Kota Pontianak lepas kami yang ada di Bapak Ibu Muhammad Batin. Dan alhamdulillah suasana Ramadan Idul Fitri di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Banjarnegara kita rasakan berjalan baik, dan suasana masih ada beberapa memang yang sedang dalam tahap pembangunan rehab, tapi sebagian besar sudah cukup baik. Nah, mudah-mudahan ini jalinan silaturahmi dan kondisi di Tenggara khususnya ini bisa terus berjalan dengan baik seperti suasana Kota Pontianak yang kita rasakan saat ini. Saya juga dapat bertanya lebar pada kesempatan siang hari ini, tadi juga tanggal beberapa mungkin disampaikan. Kita berharap Kecamatan Banjarnegara terutama sebagai kota yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi, ini bisa